maka janganlah engkau sekali-kali mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Ai fathbutu alal islami, maknanya adalah tetaplah di atas agama Islam, hatta tamutu muslimina, sampai kamu mati dalam keadaan muslim, mukhlisina lahu ta'ala bitauhidi wal ibadati, dalam keadaan mukhlis, ikhlas bagi Allah dengan mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini pesan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dan juga Yakub kepada anak-anaknya. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berpesan dengan pesan yang lain. Ayah tinggalkan harta, di Jonggol ada tanah 2 hektar, di Citayam ada beberapa rumah kontrakan. Enggak begitu. Nabi Ibrahim pesannya apa? Innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilih Islam sebagai agama. Fala tamutunna, jangan sekali-kali engkau mati illa wa antum muslimun, melainkan engkau dalam keadaan muslim. Pesan ini harus senantiasa kita ingatkan kepada anak-anak kita. Apatah lagi kalau kita menghadapi sakaratul maut, panggil anak-anak kita. Ingatkan bahwa janganlah kalian tinggalkan agama yang telah Allah pilih untuk kita. Betapa banyak orang-orang yang Allah tidak pilih mereka menjadi orang-orang yang beragama Islam, tetapi kita, Allah telah pilih menjadi orang-orang yang beriman dan beragama Islam. Satu nikmat yang besar daripada Allah. Nabi Nuh punya anak, anaknya tidak berislam, tidak beragama Islam, padahal bapaknya Nabi. Nabi Lut, istrinya tidak beriman kepada Allah dan kepada suaminya, padahal suaminya Nabi. Kita bukan anak Nabi, bukan siapa-siapanya Nabi, tapi Allah pilih kita menjadi orang yang sudah beragama Islam. Maka jaga iman ini, jaga Islam ini, jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan merasa terlalu percaya diri bahwa kita akan mati dengan membawa iman. Tidak ada jaminan. Ya. Tidak ada jaminan bahwa orang itu kalau sudah rajin ke masjid, matinya pasti dalam keadaan muslim. Tidak ada jaminan. Dalam kisah yang masyhur ada pendeta yang bernama Barsisoh, ya kan? Itu terkenal ceritanya itu. Barsisoh, ahli ibadah. Saking hebatnya dia punya ibadah, itu murid-muridnya punya kebolehan bisa terbang, Pak. Muridnya saking hebatnya dia punya ibadah, terbang. Coba. Ini orang kalau zaman sekarang kalau diceritakan perkara ini mungkin tidak percaya. Ada orang bisa terbang ketika dia banyak berzikir, banyak ibadah. Guru kami, Kiai Haji Saifuddin Amsir, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dia pernah bercerita bahwa gurunya, guru kita semua juga, Muallim Syafi'i Hadzami, beliau punya satu bilik khusus untuk dia beribadah. Satu ketika Buya Saifuddin Amsir lewat di kamarnya, kebetulan pintunya kebuka sedikit. Beliau lihat muallim lagi zikir. Ketika dilihat, itu badan muallim ngangkat, Pak. Muallim badannya ngangkat, nggak napak di tanah. Tuh, muallim punya karobah luar biasa. Jadi memang ada orang-orang yang diberikan kelebihan seperti itu. Kemudian murid beliau yang bernama Kiai Fakhruddin Al-Bantani bercerita, dia menyaksikan sendiri bahwa muallim ini adalah wali min auliyaillah. Satu ketika mobilnya kehabisan bensin, Pak.
Kemudian muallim suruh ambil air, isi. Disuruh ambil air, itu mobil diisi sama air. Jalan tuh mobil. Logika yang mana yang bisa mencerna itu? Mobil kan bahan bakarnya adalah petrol. Tapi kenapa dengan air bisa jalan? Bagi orang-orang tertentu, segala yang mustahil Allah bisa izinkan. Itu. Dan mu'alim pesan kepada orang-orang yang lihat kejadian itu, jangan cerita selagi beliau masih hidup. Salah satu mukarramah daripada beliau, Muallim Syafi'i. Jadi ketika orang beribadah hebat, ada sir daripada ibadah itu berupa apa? Karomah yang Allah berikan. Nah, ini Barsisah dan juga muridnya sudah punya karomah. Tetapi dia mati dalam keadaan apa? Tidak membawa iman. Ya. Dia tidak membawa iman ketika dia mati. Panjang kalau kita ceritakan. Kesimpulannya begitu. Artinya jangan terlalu percaya diri ketika kita sudah menjadi orang yang taat kepada Allah, belum tentu kita mati dalam keadaan seperti itu. Maka mintalah selalu kepada Allah agar senantiasa dibimbing dan mati dalam keadaan ini. Maka kita minta pada Al-Quran, pada salat kita, yaitu bacaan ihdinas siratal mustaqim. Kan kita sudah berada pada jalan yang lurus. Tetapi kenapa mesti selalu minta kepada Allah dengan bimbingan seperti itu? Karena kita tidak ada yang dapat menjamin akan mati dalam keadaan seperti ini. Maka selagi orang sholat, selagi dia baca Fatihah, selagi itu dia akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya orang tersebut akan diwafatkan dalam keadaan muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. Itu senantiasa kita baca. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bissalihin. Itu doa siapa? Doa Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf bagaimana kurang hebatnya, tapi dia tetap minta kepada Allah, tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bissalihin. Sampaikan aku, susulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Itu Nabi Yusuf. Kita nama doang sama Yusuf, tapi amal jauh, ya. Maka kita lebih layak untuk minta kepada Allah supaya mati dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan ayat ini bermanfaat kepada kita agar senantiasa kita mendidik anak-anak kita, mengajarkan mereka agama dan iman, dan ajarkan kepada mereka untuk senantiasa pegang teguh agama ini sampai ajal menjemput kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.